Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, otak cerdas. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, biar kita belajarnya tambah semangat, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Dilanjut tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran ke-1. Anak-anakku sekalian, coba kalian sebutkan apa isi botol yang dibawa oleh Bu Guru. Ya, jawabannya adalah air. Apa saja ya manfaat air bagi makhluk hidup? Ya, betul. Manfaat air bagi makhluk hidup adalah untuk mandi, mencuci, memasak, minum, sebagai tempat hidup hewan, dan membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian akan menggali informasi peristiwa yang terdapat pada teks siklus air tanah. Yang kedua, kalian akan menggali 3 informasi peristiwa yang terdapat pada teks siklus air tanah dalam bentuk diagram alir. Yang ketiga, kalian akan mengamati video siklus air tanah dan mengemukakan urutan siklus air tanah. Yang keempat, melalui LKPD, kalian akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air tanah. Dan yang terakhir, kita akan mereview video hasil pengujian salah satu faktor yang mempengaruhi siklus air tanah. Coba kita perhatikan gambar berikut. Gambar pertama adalah gambar banjir. Gambar kedua adalah gambar kekeringan. Apa yang menjadi penyebab terjadinya banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau? Apa yang menjadi penyebab terjadinya banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau? Penyebab banjir adalah 1. Hutan gundul, 2. Berkurangnya daerah resapan air, 3. Membuang sampah sembarangan, 4. Curah hujan yang tinggi. Penyebab terjadinya kekeringan adalah 1. Kemarau panjang, 2. Global warming atau pemanasan global, 3. Minimnya daerah resapan air, 4. Kerusakan hidrologis. Bacalah teks bacaan siklus air tanah di bawah dan cobalah untuk menggali informasi peristiwa yang terdapat pada teks bacaan tersebut.
Anak-anak, kalian tadi sudah membaca teks siklus air tanah. Peristiwa apa yang ada pada teks dan bagaimana urutannya? Ya, betul. Peristiwa yang ada pada teks adalah peristiwa siklus air tanah. Urutan peristiwa yang terdapat pada teks siklus air tanah adalah: 1. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. 2. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. 3. Keberadaan hutan sangat penting karena hutan sangat berperan dalam penyimpanan air. Nah, anak-anak, mari kita simak video siklus air tanah berikut ini. Selayaknya jenis air lain, air tanah adalah bagian dari sebuah siklus besar yang terjadi di dunia ini. Siklus dimulai ketika air di laut dan sumber lain dipanaskan oleh matahari sehingga menguap dan membentuk awan. Awan tertiup menuju daratan dan menurunkan air hujan. Air ini kemudian sampai di permukaan dan menjadi beragam jenis air. Sebagian mengalir menuju laut dan badan air lain, sedangkan sebagian lagi masuk ke tanah melalui celah dan pori pada tanah dan batuan di titik resapan. Air yang meresap ini kemudian bergerak mengisi akuifer-akuifer pada cekungan air tanah. Di Provinsi Jawa Barat sendiri, terdapat 27 cekungan air tanah ini yang terdiri dari 8 cekungan air tanah lokal, 15 cekungan lintas kabupaten atau kota, dan 4 cekungan lintas provinsi. Proses bergeraknya air dari zona resapan menuju zona lepasan pada cekungan air tanah memakan waktu yang sangat lama. Sebagai contoh, air tanah di Kota Bandung saat ini berasal dari daerah Bandung Utara ratusan tahun yang lalu. Lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut membuat air tanah menjadi salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan dalam rentang waktu usia manusia. Selain lamanya waktu untuk diperbaharui, kondisi air tanah juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sebagai contoh, air tanah yang diambil berlebihan dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah yang dapat merusak bangunan di atasnya. Sementara zona resapan yang rusak menyebabkan air hujan yang seharusnya meresap menjadi air tanah berubah menjadi banjir yang merugikan kita semua. Melihat besarnya minat penggunaan air tanah, lamanya air tanah diperbaharui, dan keterikatannya dengan kondisi lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk melestarikannya, demi memastikan sumber daya ini dapat terus dimanfaatkan kini dan nanti. Caranya adalah melalui proses pengaturan penggunaan dan proses konservasi. Nah, anak-anakku, setelah kalian menyimak video siklus air tanah tadi, coba kalian kemukakan urutan siklus air tanah. Ya, betul. Kalian memang anak yang pintar. Setelah kalian mengerjakan LKPD, mari kita bersama-sama menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air tanah. Di antaranya, yang pertama adalah faktor alam, seperti kondisi tanah, kondisi iklim, dan kedalaman lapisan tanah. Faktor yang kedua adalah faktor manusia, seperti manusia yang melakukan penebangan hutan secara liar, manusia membuka lahan pertanian dan perumahan, serta menggunakan air secara berlebihan. Anak-anakku sekalian, mari kita mereview hasil percobaan kalian yang berupa video yang telah kalian kirimkan ke WA group.
Apa hasil pengamatanmu? Adakah perbedaan tinggi permukaan air pada kedua loyang? Ada perbedaan tinggi permukaan air pada kedua loyang. Apa yang terjadi pada air di loyang yang berisi batu bata? Pada loyang berisi batu bata, air berkurang. Apa yang terjadi pada air di loyang berisi bongkahan-bongkahan batu? Pada loyang berisi bongkahan-bongkahan batu, tinggi air tetap. Apa yang dimaksud air tanah? Air tanah adalah air hujan yang mengalir dan meresap di bawah permukaan tanah. Apa yang dimaksud air permukaan? Air permukaan adalah air yang ada di permukaan air tanah dan tidak teresap ke dalam tanah. Dari percobaan di atas, loyang manakah yang menunjukkan terbentuknya air tanah dan loyang mana menunjukkan terbentuknya air permukaan? Loyang berisi batu bata menunjukkan terbentuknya air tanah. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dapat menyerap air, sedangkan loyang yang berisi bongkahan-bongkahan batu menunjukkan terbentuknya air permukaan karena batu yang tidak dapat menyerap air. Kesimpulan hasil percobaannya adalah air tanah mudah diserap batu bata karena batu bata terbuat dari tanah di mana di dalam tanah terdapat pori-pori sehingga air dapat meresap. Sedangkan air yang berada di wadah berisi batu merupakan air permukaan di mana air tidak teresap karena batu merupakan benda yang kurang baik menyerap air. Nah, anak-anak, tidak terasa ya, kita telah melakukan pembelajaran hari ini. Dari tadi kita menggali informasi peristiwa dari teks siklus air tanah, mengurutkan dan mengemukakan siklus air tanah, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air tanah, dan yang terakhir kita menyimpulkan hasil percobaan salah satu faktor yang mempengaruhi siklus air tanah. Nah, anak-anakku, nanti setelah selesai pembelajaran, jangan lupa kalian klik link yang Bu Guru bagikan. Kalian isi soal evaluasi di situ ya. Caranya seperti biasa, kalian klik link, isi nama dan nomor absen kalian. Anak-anakku, ternyata pembelajaran kita hari ini erat kaitannya dengan lingkungan sekitar kita ya. Mulai tadi kita menggali informasi peristiwa siklus air tanah, mengurutkan siklus air tanah, dan menyebutkan faktor yang mempengaruhi siklus air tanah. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, marilah anak-anakku kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa esok hari dan tetap rajin belajar dan selalu menjaga kesehatan. Semangat! Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.